Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Gifted Hands, dirilis pada tahun 2009. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pria sebelum dia menjadi ahli bedah syaraf terbaik di dunia. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang dokter ahli bedah syaraf yang terkenal pada tahun 1987, ia bernama Benjamin Carson atau Ben. Suatu hari, Ben dihadapi dengan masalah di mana ia diminta untuk menangani kasus anak kembar siam yang menempel di kepala. Di negara Jerman pada tahun ini belum ada dokter yang menangani kasus tersebut dan resiko yang terjadi adalah kematian apabila mereka dipisahkan. Kemudian Ben memutuskan pergi ke Jerman untuk memeriksa kondisinya dan bertemu dengan Peter dan Augusta Raj yang merupakan orang tua dari anak kembar itu. Saat melihat kondisi anak tersebut, Ben merasa sangat iba, begitu juga dengan August yang hampir bunuh diri saat mengetahui kondisi anaknya, akan tetapi ia mengurungkan niatnya karena menyadari bahwa dirinya akan membunuh dua nyawa lainnya. Mereka memohon kepada Ben untuk tidak memilih salah satu di antara mereka. Mendengar hal itu, kemudian Ben menjelaskan resiko yang akan terjadi dan memutuskan bahwa ia tidak bisa mengambil resiko dengan melakukan operasi itu. Akan tetapi, pada malam harinya, Ben memikirkan tentang keputusannya dan dengan segala pertimbangan, akhirnya Ben memilih untuk melakukan operasi tersebut. Setelah itu, Ben mulai mencari tahu untuk menangani kasus tersebut dan meyakinkan dirinya bahwa ia dapat melakukan hal ini. Kejadian ini mengingatkan pada masa lalunya saat tengah duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Di dalam kelasnya, Ben merupakan siswa yang paling bodoh dan selalu mendapatkan perilaku bullying oleh teman-temannya, dan ia pun membalas dengan memukul salah satu temannya hingga terluka. Mendengar hal itu, ibunya selalu memberikan support kepada Ben dan mengatakan bahwa ia bukan anak yang bodoh, ia juga dapat menggunakan kepintarannya itu dan Tuhan pasti menginginkan hal itu. Malam harinya, Ben meminta bantuan kepada ibunya untuk menyelesaikan PR, namun ternyata ibunya tidak bisa membaca dengan alasan bahwa ia membutuhkan kacamata yang baru. Ibunya tidak menginginkan anak-anaknya mengetahui hal ini. Kemudian ia juga mengetahui bahwa Ben tidak dapat mengeja kata dengan jelas karena membutuhkan kacamata dan ia pun langsung membelikannya. Dengan bantuan kacamatanya itu, nilai Ben secara perlahan mulai meningkat. Mendengar hal itu, ibunya merasa sangat senang dan menyuruh Ben untuk menggunakan semua imajinasinya dalam menghadapi setiap persoalan karena dunia berada di dalam otaknya. Hal itu terbukti saat Ben sedang melakukan ibadah di gereja. Ia mampu menggunakan imajinasinya menjadi seorang dokter saat mendengarkan pastor, kemudian ia menginginkan untuk menjadi seorang dokter seperti pada cerita tersebut. Mendengar hal itu, ibunya selalu mendukung apa yang anaknya inginkan. Suatu hari, ibunya mengunjungi psikiater karena ia mempunyai sisi gelap yang tak bisa dikendalikan, yaitu pada masa lalu, ibu Ben merupakan anak yatim piatu yang tinggal di sebuah panti asuhan. Pada usia 13 tahun, ia menikah dan merasa bahwa itu merupakan tiket keluar bagi dirinya dari panti asuhan, akan tetapi 5 tahun yang lalu, ia mengetahui bahwa suaminya mempunyai anak dari istri lain sehingga membuat hidupnya hancur. Hebatnya, ia tetap bertahan dengan suaminya demi anak-anaknya yang membutuhkan seorang figur ayah, namun sang ayah ternyata terlibat dengan narkoba sehingga ia harus berpisah dan mendapatkan rumah kemudian disewakan sebagai tambahan uang. Sekarang, ia hanya bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga karena ia merasa bodoh tidak bisa membaca dan mempunyai ketakutan bahwa anak-anaknya akan menjadi seperti dirinya. Karena hal itu, ia berpikir untuk bunuh diri.
Ia tidak sanggup untuk membayar tagihan pengobatan, namun psikiater tersebut malah membantu ibu Ben untuk mengobati dirinya dengan mencarikan pekerjaan. Malam harinya, ia meminta izin kepada anak-anaknya untuk pergi dari rumah selama 1 minggu dengan alasan ia akan pergi ke Boston. Kemudian ia menitipkan anak-anaknya kepada Suster Scott dan memberikan tugas kepada anak-anak untuk mempelajari perkalian selama ia pergi, namun mereka menolak karena menganggap bahwa materi tersebut sangat susah, lalu ibunya menyuruh mereka untuk bekerja keras karena bekerja keras tidak menyakiti siapapun. Keesokan harinya, ibunya pergi dari rumah untuk menjalani pengobatan psikiater. Setelah 1 minggu, ia kembali ke rumah dan mendapatkan Ben yang sangat senang karena mendapatkan nilai A untuk materi perkalian. Selain itu, ibunya juga mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah Profesor Brackett. Di sana ia melihat banyak buku dan memulai untuk belajar membaca. Setelah melihat banyak buku di rumah Profesor Brackett, ia menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke perpustakaan dan memilih 2 buku untuk setiap harinya. Lalu di setiap akhir minggu, mereka menyerahkan laporan tertulis buku yang sudah terbaca kepada ibunya. Mau tidak mau, mereka harus pergi ke perpustakaan dan mulai membaca buku. Hal itu membuat mereka menjadi kaya pengetahuan dan menjadi kebiasaan mereka untuk membaca buku seperti Benny yang mampu menjelaskan pertanyaan dari guru di mana semua siswa tidak ada yang mengetahuinya. Anybody? Can you identify this rock? It's Rhapsodite. Tentu saja semua siswa termasuk guru sangat terkejut dengan Benny. Bukan hanya itu saja, kini Ben bisa meningkatkan nilainya di kelas. Kebiasaan itu terbawa hingga mereka menginjak usia remaja, bahkan Benny mendapatkan predikat sebagai siswa terbaik di kelas 8, namun salah satu gurunya tidak menyukai Benny dan mendapatkan perilaku bullying karena warna kulit yang berbeda. Mendengar hal itu, membuat ibunya sangat marah dan bertekad untuk mengambil rumahnya yang disewakan agar anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang layak. Bukan hanya rumah, Ben dan Curtis juga pindah sekolah ke lingkungan yang lebih menghargai mereka. Di tempat baru, Ben mulai beradaptasi dengan teman-temannya. Lagi-lagi ia mendapatkan perilaku bullying karena pakaiannya yang dianggap norak. Mendengar hal itu, Ben menjadi sangat terganggu sehingga meminta ibunya untuk membelikannya baju, namun ibunya menolak karena pakaian yang ia kenakan harganya tidak mahal dan tidak murah. Mendengar hal itu, Ben menjadi sangat marah kepada ibunya. Karena terus memikirkan Ben, akhirnya ibunya membelikan baju untuknya dengan sisa uang yang ia miliki. Sementara Ben pada usia remajanya memiliki penasaran yang sangat besar hingga ia masuk ke dalam kenakalan remaja, dimulai dengan membeli benda tajam kepada temannya. Keesokan harinya, ibunya sangat marah kepada Ben karena tidak mengenakan pakaian yang ia beli untuk dirinya. Namun Ben tidak seperti dulu. Kali ini Ben berani melawan ibunya dan hampir membunuhnya. Kenakalan remaja pada usianya membuat Ben menjadi lebih temperamental dan tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Hal itu dilihat saat Ben mencoba melawan temannya dengan menusuk pisau ke perutnya karena mengganggu dirinya saat sedang mendengarkan musik klasik. Namun untungnya temannya mempunyai pelindung sehingga ia tidak terluka. Melihat hal itu, Ben menjadi sangat ketakutan dan bersembunyi di rumahnya. Pada tahun 1969, Ben berhasil mendapatkan beasiswa di Universitas Yale, di mana kampus tersebut merupakan kampus bergengsi dan memasuki jurusan kedokteran sebagai ahli bedah. Di sana, Ben juga menemukan kekasih hati yang selalu mendukung dan membantu dirinya dalam setiap proses. Kekasih Ben juga membantunya untuk menghadapi ujian yang menentukan kelanjutan beasiswanya itu. Keesokan harinya, Ben berhasil mendapatkan nilai terbaik di kelasnya dan memperoleh gelar sebagai ahli bedah syaraf, kemudian berjanji akan menikahi kekasihnya itu yang selalu menemani dirinya. Pada tahun 1976, Ben berhasil memasuki Johns Hopkins Hospital, di mana pada rumah sakit tersebut hanya menerima 2 murid setahun untuk menjadi residen bedah syaraf.
Sebagai dokter ahli bedah syaraf, bahwa ia percaya semua orang mampu untuk melakukan keajaiban dengan otaknya, dan ia percaya bahwa semua orang diberkati dengan talenta yang menakjubkan dengan menggunakan otaknya. Alasan itulah yang membuat Ben dapat bergabung dengan rumah sakit tersebut. Setelah dinyatakan diterima, Ben mulai bekerja pada rumah sakit tersebut, akan tetapi lingkungannya membuat ia tidak nyaman, dimulai dari para pekerjanya yang selalu menganggap remeh dirinya. Akan tetapi, Ben tidak mudah menyerah dan mencoba tetap berbuat baik kepada semua orang untuk membuktikan bahwa dirinya layak bergabung di rumah sakit tersebut. Hingga suatu hari, ia menghadapi suatu kasus di mana ia harus memilih untuk menyelamatkan pasien dengan mengoperasinya atau tetap mengikuti ketentuan dari rumah sakit tersebut. Dengan berbagai pertimbangan dan hasil dari perbuatan baiknya, Ben didukung oleh teman-temannya untuk mengutamakan keselamatan pasien tersebut tanpa melihat resiko dan konsekuensi. Hingga akhirnya, Ben berhasil melakukan operasi tersebut dan mendapatkan pujian bahwa ia mengambil keputusan yang tepat. Pada tahun 1985, Ben menangani kasus seorang anak kecil yang mengalami penyakit Ramussen, di mana penyakit tersebut merupakan penyakit syaraf langka yang ditandai dengan kejang yang sering dan parah serta kehilangan keterampilan motorik dan bicara. Kemudian Ben memberitahu kepada orang tuanya bahwa anaknya harus dilakukan operasi untuk menyingkirkan kejangnya itu dan memulihkan motoriknya, akan tetapi tentu hal itu mempunyai resiko dan tidak mempunyai solusi untuk menangani resiko tersebut. Setelah itu, orang tuanya memutuskan untuk mengikuti saran dari Ben. Karena berkat keyakinannya itu, Ben berhasil melakukan operasi dan menghilangkan kejang serta dapat mengembalikan respon anak tersebut. Mommy, Daddy. Hal itulah membuat Ben menjadi terkenal di kalangan dokter ahli bedah syaraf pada tahun tersebut. Pada malam hari, istri Ben yang sedang hamil mengalami keguguran. Ben merasa sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri, namun istrinya tetap menguatkan Ben dan menyuruhnya untuk tetap bertugas karena istrinya berpikir bahwa pasiennya lebih membutuhkan dirinya. Di rumah sepulang kerja, Ben kembali merasa terpukul saat melihat istrinya keguguran dan melihat anak-anaknya tertidur. Ia merasa bahwa ia harus membantu untuk menyelamatkan anak kembar tersebut. Bahkan ibunya juga selalu mendukung Ben dan percaya bahwa ia mempunyai seluruh dunia di otaknya. Mendengar hal itu, Ben menjadi percaya diri untuk melakukan operasi pemisahan anak kembar siam. Di rumah sakit, semua orang menyiapkan peralatan operasi dan memikirkan bagaimana membuat 50 orang muat di satu ruangan operasi. Kemudian setiap tim harus berlatih untuk mengembangkan skenario untuk kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Keesokan harinya, bayi kembar siam tersebut tiba di Amerika untuk melakukan operasi dengan Dr. Ben dan memberitahu bagaimana operasi tersebut akan dijalankan dan resiko yang kemungkinan terjadi. Tak lupa, dokter juga menyuruh Agus dan Peter untuk terus berdoa. Pada tanggal 5 September 1987, Dr. Ben menjalankan operasi pemisahan anak kembar siam dan tentu hal itu membuat semua orang menjadi tegang. Pada tanggal 6 September pukul 5 pagi, operasi telah selesai dilakukan dan Ben memberitahu kepada Agus dan Peter bahwa para dokter telah berhasil melakukan operasi pemisahan anak kembar siam tersebut dengan baik. Kemudian Ben pun disambut oleh ibu dan istrinya dengan penuh kebanggaan. Seperti itulah kisah tentang perjalanan hidup seorang pria sebelum dia menjadi ahli bedah syaraf terbaik di dunia. Membisu ketika dicaci, menuli ketika diprovokasi. Disinilah titik kesabaran sedang diuji, sampai terbentuknya jati diri. Teguhkan hati dan tetap percaya diri. Buktikan jika hinaan dan caci maki
akan merubah mimpi menjadi kesuksesan abadi. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.